Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan, menceritakan tentang perilaku-perilaku kaum Bani Israel. Baik dari surat Al-Quran ada yang dinamakan surat Bani Israel. Begitu juga di dalam surat Al-Baqarah, begitu banyak cerita yang Allah abadikan bagaimana tingkah dan pola laku umat Bani Israel ini. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Allah menyebutkan, wa idh najjaynakum min ali fir'aun. Ingatlah ketika engkau wahai kaum Bani Israel, najjaynakum min ali fir'aun. Kami selamatkan engkau dari Raja Fir'aun. Kalau kita lihat sejarah pada zaman Bani Israel ini, yakni Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Musa. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membimbing kaum Bani Israel ini. Jadi disebutkan wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Yang mana pada saat itu begitu zalimnya Raja Fir'aun ini kepada kaum Bani Israel. Yudhabbihuna abna'akum, semua anak laki-laki dibunuh oleh Raja Fir'aun. Wa yastahyuna nisa'akum, dan untuk anak perempuan dibiarkan mereka untuk hidup. Ini yang diperlakukan Raja Fir'aun kepada Bani Israel. Dalam keadaan tertindas, dalam keadaan terzolimi, Allah utus kepada Bani Israel ini seorang nabi, yakni Nabi Musa alaihi salam. Lalu Nabi Musa membimbinglah umat Bani Israel ini. Tetapi setelah Allah selamatkan, Allah berikan seorang Rasul untuk membimbing mereka. Apa yang diperlakukan Bani Israel kepada Nabi Musa? Diceritakan, disebutkan di dalam Al-Quran, Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kata Bani Israel kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami tidak akan percaya dan beriman kepadamu hatta narallaha jahra, sampai engkau menampakkan, menzohirkan mana Tuhanmu itu. Dia tidak akan beriman kepada Nabi Musa jika Nabi Musa tidak bisa menampakkan atau menzohirkan Tuhan yang akan diajak untuk disembah itu. Ini perlakuan Bani Israel kepada Nabi Musa. Dia telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah diutus Rasul sebagai pembimbingnya, tetapi dia menantang Nabi Musa alaihissalam bukan hanya dengan tantangan yang biasa, tetapi dia membuat pernyataan, tampakkan mana Tuhanmu itu wahai Nabi Musa. Kalau kita lihat sekarang, bahwa kaum Bani Israel ini, dia diberikan kebaikan, bukan kebaikan yang ia berikan kepada kita, tetapi keburukan, bahkan lebih buruk dari apa yang mestinya ia berikan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ini tantangan Nabi Musa pada saat menghadapi kaum Bani Israel yang pertama. Kemudian bukan hanya itu, setelah ditantang oleh Bani Israel kepada Nabi Musa untuk menampakkan Tuhan yang untuk disembah itu, Nabi Musa tidak hanya berhenti sebatas itu. Nabi Musa mau membimbingnya dan mengajaknya untuk menemukan atau berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berjalannya waktu, Allah masih memberikan kebaikan kepada Bani Israel ini. Mereka hidup di padang pasir, mereka tinggal di tempat yang sangat tandus, tetapi pada saat itu Allah berikan keajaibannya dan Allah berikan fasilitas yang lengkap kepada kaum Bani Israel. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Mereka tinggal di tempat yang tandus, mereka tinggal di tempat yang terik matahari yang sangat panas. Wa zallalna 'alaikumul ghamama. Allah berikan naungan kepada kaum Bani Israel ini
yakni awan menaungi mereka pada saat mereka pergi dari rumahnya. Bukan hanya itu, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Allah juga turunkan kepada kaum Bani Israel ini makanan-makanan dari surga. Jadi walaupun mereka menentang Nabi Musa, tetapi kebaikan yang Allah tampakkan kepada kaum Bani Israel ini masih Allah berikan. Fasilitas Allah berikan, makanan Allah berikan, perlindungan Allah berikan. Tetapi apa perlakuan Bani Israel kepada Nabi Musa? Dia mengatakan, ya Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Kami tidak merasa sabar, kami tidak cukup dengan pemberianmu hanya sebatas ini. Coba bayangkan bapak-bapak sekalian, para jamaah sekalian, mereka telah diberikan kebaikan, diberi naungan dari sengatan panas matahari, dan diberikan makanan-makanan dari surga. Mereka lan nasbira ala ta'amin wahid. Mereka tidak akan bersyukur kepada Nabi Musa dan berterima kasih kepada Nabi Musa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengatakan, ya Musa, antukhrijal, hendak engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala antukhrijul, mengeluarkan isi-isi bumi, yakni menjadikan tanah-tanah yang ada di sekeliling mereka menjadi subur. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, antubaddila hadza, apakah engkau ingin mengubah sesuatu yang telah Allah berikan yang begitu baik dengan fasilitas-fasilitas yang begitu lengkap? Allah telah memberikan perlindungan, Allah telah menyelamatkan engkau dari pengajaran-pengajaran Firaun. Tetapi mereka belum juga mau beriman dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ternyata bukan hanya sebatas itu tantangan Nabi Musa menghadapi kaum Bani Israel. Begitu luar biasanya tantangan Nabi Musa menghadapi kaum Bani Israel. Disebutkan pada saat Nabi Musa mengajak mereka pindah dari Mesir menuju Palestina. Di perjalanan mereka bertemu dengan sebuah kaum, suatu kelompok yang mana kelompok itu menyembah berhala. Pada saat kaum Bani Israel ini melihat kelompok itu menyembah berhala, dia mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, coba engkau buatkan kami Tuhan sebagaimana Tuhan yang disembah oleh mereka ini. Jadi pada saat mereka melihat orang yang menyembah berhala itu, Tuhannya nampak, Tuhannya ada, dia meminta kepada Nabi Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ini begitu kurang ajarnya kaum Bani Israel kepada Nabi Musa. Jelas-jelas Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan lantangnya ia menyebutkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, coba engkau buatkan kami Tuhan seperti Tuhan sesembahan-sesembahan kaum yang durhaka ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Beginilah pola tingkah laku kaum Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Hal ini diceritakan di dalam Al-Quran 1445 tahun yang lalu. Zaman berganti, hari pun berganti. Saat ini kaum Bani Israel di zaman modern ini ternyata tingkah dan pola laku kehidupannya masih sama seperti dulu. Mereka diberikan kebaikan oleh rakyat Palestina zaman dulu. Tahun 1946 diberikan tanah untuk mereka tinggal di Palestina. Tetapi ternyata sekarang tanah itu sedikit-sedikit dia ceplok, dan bahkan saat ini dia ingin membumi hanguskan Palestina, dan dia ingin mengangkat derajatnya sebagai negara yang kuat dan adikuasa. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah kenyataan yang ada pada saat ini. Sudah 1 bulan lebih saudara-saudara kita di Palestina ditindas, dizolimi, bahkan dijajah oleh kaum Zionis Yahudi Israel ini. Lalu apa yang mesti kita lakukan sebagai saudara seiman? Disebutkan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Kalau bersaudara disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-muslimu kal bunyan. Manusia itu seperti satu bangunan, diibaratkan bagaikan jasad. Jika ada di antara jasad kita ini yang merasakan sakit, maka seluruh badan akan merasakan sakit.
Beginilah yang mesti dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan sakit jika saudara mereka seiman ditindas, dianiaya oleh kaum-kaum yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan merasakan sakit, merasa terhina jika saudaranya seiman dianiaya oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita perbuat terhadap rakyat yang ada di Palestina saat ini? Jangan hanya kita berdiam tangan. Jika kita memang tidak bisa mengangkat senjata untuk melawan kaum Zionis Israel, setidaknya disebutkan oleh Rasulullah, jika engkau tidak bisa mengubah keadaan yang sangat genting itu dengan tanganmu, maka pabilisanihi, hendaknya engkau mengutuk mereka dengan lisan-lisanmu. Setidaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita yang ada di sana diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil haknya sebagai umat atau manusia yang merdeka, yang bisa menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu bisa melihat arinal haqqo yang benar itu benar, warzuqna tiba'ah, dan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batilah, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kemungkaran, dan kita warzuqna tiba'ah, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi segala kemurkaan itu. Demikianlah, semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya.